warahmatullahi wabarakatuh, broku. Ketemu lagi sama gua Cildan Channel. Oke broku, di video kali ini gua bakal sharing-sharing nih sama teman-teman semua, dan terutama untuk para customer, karena ini menurut gua penting banget di saat kita mau ke barber gitu. Jadi sebelum ke barbershop itu harus mempersiapkan, ada langkah-langkah yang dipersiapkan untuk para customer gitu broku ya. Ya mungkin beberapa customer sebelumnya gue mau cerita dulu sedikit ya. Mungkin beberapa customer mungkin berbeda-beda gitu ya karakternya, orangnya kayak gimana gitu ya. Ada yang ke barbershop itu buru-buru, ada gitu. Ada yang santai-santai, ada gitu, sampai nunggu 1 jam 2 jam gitu di barbershop itu ada gitu. Ada yang buru-buru, ada gitu ya, macam-macam gitu bro, buat customer. Nah ini gue kasih tipsnya untuk teman-teman semua, para customer khususnya. Dan mungkin nanti gue bahas soal untuk kita gitu, untuk para capster, para barberman gitu ya, para hairstylist. Mungkin gue di sini juga bakal ngasih tahu juga gitu buat teman-teman semua, karena kita gimana caranya kita memahami para customer itu seperti apa gitu ya bro. Nah semenjak dari dulu sampai sekarang, dan yang gue alamin gitu ya, gue di sini banyak, mungkin udah banyak banget gue megang customer, nggak tahu udah ribuan mungkin ya gitu kan, karena gue dari tahun 2014 dan sampai sekarang ya mungkin udah mencapai ribuan gitu, memegang customer gitu ya, service customer gitu kan, tahu karakter customer kayak gimana gitu. Nah ini gue kasih tipsnya untuk para customer. Jadi sebelum ke barbershop itu, pertama kalian harus pelajari bentuk muka gitu bro. Nah jadi buat customer ini pelajari dulu gitu, bentuk muka kalian itu seperti apa. Jadi sebelum kalian ingin potong rambut model kayak gini, model kayak gitu gitu, tapi kita harus pelajari dulu bentuk mukanya gitu bro. Nah jadi customer belajar sendiri gitu, bentuk muka gua kayak gimana sih gitu, kotak, oblong, diamond, atau misalnya triangle, macem-macem kan. Dan misalkan gua kasih contoh, misalnya bentuk mukanya diamond, berarti cocoknya itu diapain gitu ya. Di situ ada banyak pilihannya untuk model-model bentuk muka diamond. Ada yang diklasikat, ada yang ya kayak undercut tapi dia natural gitu ya, macam-macam lah gitu. Dan bentuk muka orang luar itu emang berbeda dengan Indonesia. Di Indonesia itu bentuk mukanya jadi kombinasi, jadi antara diamond misalnya sama square, atau misalkan dari oblong sama square, atau misalnya dari triangle sama diamond gitu. Jadi perpaduan dari bentuk muka dari bagian sini sampai ke bawah sampai ke dagu itu banyak perpaduannya kalau orang Indonesia, berbeda dengan orang luar negeri. Begitupun bentuk kepalanya gitu. Bentuk kepala orang Indonesia pun berbeda dengan bentuk kepala luar negeri gitu, orang luar gitu ya, orang barat lah contohnya gitu ya. Dan mereka bentuk kepalanya itu, tekstur kepalanya masih mulus-mulus gitu, ada pada bulat, rata-rata bulat. Berbeda ya, ya pokoknya ada benjolan-benjolan, ada logak-logak gitu, lekukan-lekukan lah gitu ya. Dan bentuk muka pun sama gitu. Jadi berbeda, Indonesia sama orang barat itu berbeda bentuk mukanya gitu bro. Nah makanya itu kita harus memperkenalkan dulu gitu ya, ngenalin dari bentuk muka kita itu seperti apa sih gitu. Nah itu untuk menentukan model rambut apa yang akan kalian pilih gitu. Dan di situ kalian akan menemukan, oh cocoknya model spike ini, oh cocoknya model undercut nih gitu. Di situ kalian bisa searching di Google untuk model diamond, bentuk muka diamond itu seperti apa. Kalian searching aja di Google, dan di situ nanti kalian bakal dapat rekomendasi beberapa tipe rambut. Dan di beberapa rambut itu kalian tinggal pilih kalian maunya yang mana, cocok yang mana. Jadi sebelum ke barbershop itu kalian udah punya gitu, udah punya model rambut, ini pengen kayak gini. Biasanya mungkin berbeda-beda ya, ada yang berbeda-beda dari para capster pun, barberman
itu nggak semuanya mengenal bentuk muka gitu. Makanya gue di sini rekomendasiin buat customer untuk tahu dulu gitu bentuk muka sendiri, dan untuk saranin untuk kasih foto dari handphone, atau misalnya kalian tinggal sebut modelnya apa gitu. Rata-rata barberman hanya tahu model-model rambut, sudah seperti itu ya. Mungkin ada beberapa yang tahu dari bentuk muka cocoknya seperti apa gitu. Jadi bentuk rambut pun jenis rambut apa aja bisa gitu. Cuman yang membedakan itu dari bentuk muka. Ya percuma kalau misalkan kalian misalnya pengen di undercut tapi ternyata nggak cocok untuk bentuk muka kalian gitu bro, padahal rambutnya bagus mendukung gitu, tapi dengan bentuk muka nggak mendukung. Jadi semuanya ditentukan dengan bentuk muka gitu bro. Oke, pertama itu. Dan kalian di situ bisa rekomendasiin, di situ nanti Google bisa rekomendasiin model-model rambut ya yang tadi gue bilang. Kalian tinggal pilih model rambutnya, dan yang kedua kalian udah siapin fotonya, foto pengen model apa gitu kan, model rambut kayak gimana gitu. Kalian udah ngasih tahu nih sama si customernya gitu, sama si barberman-nya. Karena apa? Biar satu, menghemat waktu untuk kalian semua yang memperdebatkan tentang model rambut. Ininya jangan ini jangan ini, jangan ini. Tapi kalau misalnya kalian udah punya gambaran, kalian udah punya gambar gitu ya, yang bisa ditunjukin ke si barberman-nya atau si capsternya, itu bisa lebih cepat dan lebih mudah gitu. Jadi lebih jelas, dan si barberman cukup untuk menangkap dari gambar gitu bro ya. Dan kalau misalkan dikasih masukan dari si barberman ya kita terima untuk para customer ya. Cuman tinggal komunikasi aja, di situ bisa memperhemat waktu gitu bro ya. Dan yang ketiga, di sini gue saranin untuk teman-teman semua dari para customer ya, mungkin nanti gue bakal bahas. Jadi di saat di barbershop itu kita kayak gimana sih, maksudnya di saat kita dipotong itu harusnya kayak gimana gitu, atau ke komunikasi atau ke gimana gitu ya. Bro, yang ketiga gue bakal rekomendasiin tentang styling yang kalian buat. Kalian model rambutnya tuh seperti apa, kalian cocoknya seperti apa ya, tentunya dari jenis model rambut dulu seperti apa gitu ya bro. Jadi sebelum kalian coba untuk pakai pomade, jadi sebaiknya kalian lihat dulu model rambut apa yang kalian pilih. Jika misalnya contoh kalian ingin dry look, semisal gua kasih rekomendasiin untuk pakai wax, atau sekarang pakai hair powder juga bisa, terus pakai clay juga bisa gitu kalau pengen dry look. Atau misalnya pengen dry look natural aja gitu ya, udah pakai hairspray aja gitu, tapi dengan tidak disisir gitu. Jadi disisir dulu, sudah disisir langsung pakai hairspray aja gitu, cuman dengan jarak yang jauh gitu ya di situ. Dan jangan terlalu banyak ya, karena mungkin nanti akan timbul warna putih-putih kalau pakai hairspray, atau akan mengkilat gitu bro. Nah untuk pengen yang rambutnya kelihatan lebih segar, misalnya spiky gitu ya, dia rambutnya pengen lebih segar ya, kalian saya rekomendasiin untuk pakai yang shiny gitu ya bro. Di sini kalian bisa pilih untuk beberapa tipe pomade yang kalian mau dengan jenis model apa yang kalian pilih dulu gitu. Jadi sebelum kalian pilih pomade ya, kalian harus lihat dulu rambutnya pengen kayak gimana, model rambutnya seperti apa gitu ya. Ya mungkin segitu aja dulu, dan nanti gue bakal bahas lagi tentang bagaimana kita cara di barbershop itu, semisal lagi cukur tuh nggak boleh ngapain aja sih, terus harus ngapain aja sih di saat cukur tuh gitu ya bro. Nanti gue bakal bahas di video selanjutnya. Oke bro, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa dulu di subscribe. Yang belum subscribe, di subscribe dulu, di like, komen, dan share ke teman-teman semua. Oke bro, semoga bermanfaat. See you.